Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semuanya kita masuk ke pertemuan kedua mengenai mata kuliah analisis dan perancangan perangkat lunak. Nah, di pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai teori ya, yang kita akan bahas secara umum mengenai requirement dan desain. Jadi ini secara umum dulu kita akan bahas apa itu requirement dan desain dalam mata kuliah analisis dan perancangan perangkat lunak. Nah, di sini kita memiliki teori definisi ya untuk requirement bahwa menurut IEEE requirement itu adalah suatu kondisi ya atau kapabilitas yang diperlukan bagi user untuk menyelesaikan permasalahannya atau untuk mencapai tujuannya. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa requirement itu adalah suatu kondisi gitu ya atau kapabilitas yang diperlukan bagi user. Ya intinya user itu memerlukan suatu solusi gitu ya dalam menyelesaikan permasalahannya dia atau untuk mencapai tujuannya dia. Nah, tentunya solusi yang dimaksudkan ini adalah dalam berupa perangkat lunak gitu ya. Dalam istilah umum artinya perangkat lunak ini harus memiliki fungsi apa saja sehingga fungsi yang dieksekusi oleh perangkat lunak ini nantinya akan dapat menjawab permasalahan user atau mencapai tujuan yang mereka butuhkan gitu ya. Nah, kondisi atau capability yang dimaksud ini ya adalah suatu sistem gitu ya, suatu sistem atau suatu perangkat lunak tadi ya. Dan sistem itu akan memuaskan secara kontrak. Jadi kalau kita udah ngomong perangkat lunak, kita udah pasti ngomongin project ya. Di mana project itu kan pasti ada kontrak, ada awal dan ada akhir. Nah, satisfy a kontrak ini dalam artian dianggap layak ya dari sisi kontrak project gitu ya. Sesuai dengan standar, spesifikasi dan menggunakan beberapa dokumen formal ya tentunya yang digunakan. Nah, dokumen formal dalam mata kuliah ini yang akan kita coba pelajari gitu ya dan kita akan coba buat juga di praktikumnya adalah dokumen Software Requirement Specification atau SRS dan Software Design Document ya atau SDD. Nah, itu biasanya dokumen formal yang akan digunakan dalam requirement dan dalam desain. Nah, dalam mencapai tujuan tadi gitu ya dan dalam sistem yang memiliki kapabilitas tadi, maka kita membutuhkan suatu requirement yang dikatakan good gitu ya. Jadi good di sini adalah requirement yang layak gitu ya. Jadi kita tahu bahwa kalau kita bikin perangkat lunak tidak ada perangkat lunak yang sempurna gitu ya. Kalau kita ngomongin project pun tidak ada project itu yang sempurna, mau itu project perangkat lunak gitu ya, project membuat bangunan, project membangun rumah dan lain-lain itu tidak ada yang sempurna. Namun kita memiliki kata-kata yang layak gitu ya di sini, yang kita sebut sebagai good requirement. Nah, dalam mencapai good requirement ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan gitu ya. Dan sebisa mungkin kita harus penuhi agar requirement yang kita gambarkan ini bisa kita wujudkan dalam bentuk desain. Kemudian desain yang kita gambar dalam hal perangkat lunak ya, itu dapat kita implementasikan dalam bentuk kode nantinya gitu ya. Dan kemudian akan diuji, kemudian akan dioperasionalkan gitu ya. Nah, yang pertama, good requirement itu adalah tidak boleh ambigu gitu ya. Jadi saat kita mendefinisikan suatu fungsi ya dalam perangkat lunak, itu tidak boleh ambigu. Misalnya kita dalam informatika Unjani itu kan sebenarnya perkuliahan ada dua cara gitu ya. Ada online dan ada offline.
Nah, online dibagi dua gitu ya dengan menggunakan Zoom langsung atau menggunakan video rekaman. Kemudian kita memiliki kebutuhan ya tadi untuk mencapai tujuan gitu ya. Universitas memiliki tujuan untuk membuat aplikasi absensi misalnya. Nah, aplikasi absensi itu kan berarti dosen dan mahasiswa dapat melakukan absen sesuai dengan jadwal perkuliahan yang dilakukan gitu ya. Nah, kalau kita mendefinisikan kebutuhan sampai situ itu masih ambigu sebenarnya karena tadi kan absen yang dimaksud itu seperti apa. Nah, itu harus diklirkan dulu yang dinamakan dengan absen yang kita narasikan tadi ya. Unjani membutuhkan suatu aplikasi absen di mana absen itu dapat mencatat kehadiran dosen dan mahasiswa pada jadwal kuliah tertentu misalnya. Nah, kita harus detailkan dulu tuh. Dia absen yang dimaksud itu apa agar absen itu tidak ambigu gitu ya. Nah, di awal tadi saya sudah bilang bahwa ada tiga cara perkuliahan ya. Dua cara online dan offline, namun offline online dibagi menjadi dua. Nah, berarti kan kita akan memikirkan tiga skenario gitu ya dalam melakukan absen ya, di mana nanti masing-masing skenario itu akan memiliki fungsi yang sama, namun nanti aksinya yang berbeda gitu ya. Nah, fungsi absen ketika offline itu sebenarnya juga banyak ya pilihan skenarionya ya. Bisa menggunakan biometrik, sidik jari misalnya, atau menggunakan kartu RFID misalnya dan seterusnya. Nah, saat perkuliahan dilaksanakan secara online, berarti kan harus ada atensi ya terhadap video Zoom gitu ya. Yang kemudian apabila mahasiswa join Zoom dan membuka kamera dalam 70% atensi waktu, maka dianggap hadir misalnya. Atau dengan video ya apabila 70% mahasiswa atensi dalam nonton video maka dianggap hadir gitu ya. Nah, itu juga salah satu dari alternatif gitu ya dari beberapa cara yang kita bisa lakukan untuk mendefinisikan apa itu absen. Nah, gitu ya. Sehingga dia tidak ambigu. Jadi yang penting itu dia tidak ambigu. Lalu yang kedua adalah testable atau verifiable. Semua requirement yang kita lakukan itu harus bisa diverifikasi. Jadi ketika kita sudah misalnya kita menggali informasi dari user ya dengan bertanya, wawancara, observasi dan seterusnya. Nah, hasil dari apa yang ingin dibuat itu harus kita verifikasikan juga ke user terkait. Lalu yang ketiga ada clear, consistent, simple dan precise. Artinya requirement yang kita buat itu harus presisi ya, harus simple, harus konsisten dan seterusnya. Ya intinya harus clear, harus jelas gitu ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai pelaku ya pembangunan perangkat lunak itu dibagi menjadi tiga yang utamanya. Yang pertama developer, yang kedua user, yang ketiga customer gitu ya. Nah, berarti clear ini artinya pemahaman developer, pemahaman user dan pemahaman customer itu harus sama gitu ya. Kemudian correct, requirement yang dibuat itu harus benar gitu ya. Benar dalam istilah berarti fungsi komputer tadi itu harus dapat menyelesaikan problem gitu ya. Dan benar-benar menyelesaikan gitu ya. Di mana memang problem utama itu biasanya terkait dengan institusi bukan perorangan ya. Jadi jangan pernah kita memfasilitasi permintaan perorangan tapi permintaan itu ternyata tidak mendukung visi dan misi dari suatu instansi atau institusi. Lalu berikutnya adalah understandable, artinya kebutuhan itu dapat dimengerti. Jadi setiap stakeholder tadi harus dapat memahami kebutuhannya. Developer memahami, user memahami, customer juga memahami. Nah, customer dan user ini biasanya dibedakan ya. User itu artinya adalah orang yang nantinya akan menggunakan aplikasi ini. User atau end user. Kalau customer artinya orang yang meminta dibuatkan aplikasi gitu ya. Customer belum tentu menggunakan gitu ya, tapi bisa jadi dia sebagai customer juga sebagai user ya, dia pengguna juga. Kemudian yang berikutnya adalah feasible ya, realistic, possible. Artinya nanti fungsi aplikasi yang dibuat itu ya sesuai dengan teknologi yang ada saat ini gitu ya. Jangan sampai ada fungsi komputer yang tiba-tiba minta membuat apa komputer dapat memprediksi masa depan misalnya dengan akurat. Nah, itu nggak bisa gitu ya. Walaupun itu bisa jadi terjadi dengan AI gitu ya, tapi memang yang dimaksud dengan akurat tadi kita harus jelaskan dulu ya, akurat itu apa maksudnya.
Atau tiba-tiba klien ingin meminta aplikasi untuk bisa eh, kembali ke masa lalu gitu ya, kayak Doraemon gitu ya. Nah itu juga nggak bisa tuh gitu ya, karena dia tidak realistis. Lalu yang berikutnya adalah independen. Independen itu artinya kita sebagai software developer atau lebih spesifik ya, untuk masalah requirement ini dilakukan oleh sistem analis, itu harus independen terhadap organisasinya. Artinya kita harus tidak terpengaruh lah ya dengan internal atau eksternal dari mereka. Ya kita tidak tergiur masalah politik, masalah uang dan lain-lain ya. Yang penting kita tuh ya, independen gitu ya dalam menggali kebutuhan. Jadi tidak ada kepentingan sepihak, tidak ada kepentingan personal gitu ya terhadap kebutuhan perangkat lunaknya nanti. Kemudian atomik, atomik itu artinya kita mendefinisikan perangkat lunak agar tadi tidak ambigu gitu ya. Jadi kita mendefinisikan fungsi apa saja sampai level fungsi yang paling kecil gitu ya. Misalnya tadi kita akan mendefinisikan absensi gitu ya. Absensi untuk kelas online. Berarti kelas online itu kita akan memiliki fungsi untuk membaca waktu dari aplikasi YouTube misalnya. Dan atensi mahasiswa terhadap video yang diberikan dosen misalnya gitu ya. Jadi ada fungsi-fungsi yang sampai ke level atomik ya. Bisa jadi fungsi itu pun nanti akan diimplementasikan ya dalam strategi paradigma objek. Lalu requirement yang dibuat itu harus penting ya. Memang menjawab masalah bisnis. Jangan sampai fungsi perangkat lunak yang dibuat nanti ternyata ya tidak diperlukan ya bagi organisasi gitu ya. Sehingga ada organisasi atau institusi itu sudah mengeluarkan sejumlah uang untuk proyek, namun aplikasi yang di-delivery itu ternyata tidak berguna juga bagi mereka. Dan yang terakhir itu adalah implementation free. Jadi saat kita melakukan requirement itu jangan pikirkan dulu. Nanti codingnya pakai PHP, misalnya pakai Java itu jangan dipikirkan dulu gitu ya. Tapi yang kita harus lakukan itu adalah bagaimana caranya menggali banyak informasi, banyak cerita dari user atau kita sebut sebagai user story, dan kita akan menanggulangi problemnya mereka gitu ya sesuai dengan definisi yang tadi gitu ya bahwa requirement itu adalah suatu kondisi atau kapabilitas yang diperlukan bagi user untuk menyelesaikan masalah mereka atau untuk mencapai tujuannya mereka. Nah, apabila requirement tidak kita laksanakan dengan benar ya, itu biasanya akan mengakibatkan gagalnya project, di mana memang dari serangkaian proses software proses ya mulai dari requirement, design, coding, testing, deployment dan maintenance yang kita ketahui itu apabila kegagalan dalam proses requirement maka project akan bisa gagal ya. Jadi kalau misalnya kita gagal di proses coding nih, ya selama desainnya benar, requirementnya benar, berarti kita tinggal perbaiki coding gitu ya. Nah, tapi kalau kita gagal di requirement nih, berarti kan requirementnya salah nih. Berarti desain yang dibuat dari requirement yang itu kan salah juga ya. Kemudian coding yang dibuat dari desain yang dilakukan juga salah gitu ya. Akibatnya yang diuji salah, yang diimplementasikan juga salah gitu ya. Nah, itu kerugiannya luar biasa gitu ya. Jadi memang requirement ini adalah salah satu penyebab utama yang menyebabkan proyek itu bisa gagal. Lalu dia akan menjadi mimpi buruk bagi tester perangkat lunak. Jadi apabila requirement-nya jelek gitu ya, eh, kalau software tester itu akan menguji perangkat lunak, maka dia akan menguji berdasarkan requirement pasti gitu ya, karena berdasarkan tujuan tadi. Ya, jadi kita tester akan membuktikan apakah software yang dibuat ini mencapai tujuan atau tidak gitu ya. Nah, untuk tahu mencapai tujuan itu dari mana? Dari requirement pastinya. Nah, kalau requirement-nya buruk, ya tester juga bingung menentukan apakah software yang diuji ini ternyata sudah cukup bagus atau belum gitu ya. Lalu yang lebih parah adalah ketidakpuasan user terhadap perangkat lunak yang dihasilkan karena kebutuhan mereka tidak tercapai. Nah, jadi misalnya perangkat lunak kita tidak lakukan requirement dulu nih atau requirement yang kita lakukan cuma seadanya. Tiba-tiba perangkat lunaknya jadi dan kita delivery ke user, ya user pasti akan menolak itu gitu ya. Sehingga waktu yang kita perlu itu menjadi terbuang percuma ya. Kita kan dalam membangun perangkat lunak pasti membutuhkan waktu, membutuhkan biaya gitu ya dalam membangunnya. Nah, itu jadi percuma semua gitu ya. Karena requirement-nya buruk gitu.
Nah, salah satu contoh requirement buruk adalah ini ya, satelit Mars Climate Orbiter hilang menghabiskan biaya 125 juta dolar. Nah, itu akibat requirement yang buruk ya, sehingga satelitnya hilang dari orbit. Nah, seketika satelit hilang dari orbit itu kerugiannya bukan kerugian di software aja ya, tapi si satelitnya itu hilang gitu ya. Jadi pembuatan satelit itu juga dihitung sebagai kerugian atas perangkat lunak yang ditanamkan di dalamnya, gitu. Nah, secara umum requirement itu dibagi menjadi tiga tahap ya, satu, dua, tiga. Tahapan ini dibagi menjadi tahapan bisnis ya. Jadi ada kebutuhan bisnis, kemudian kebutuhan user, yang ketiga baru kebutuhan fungsional. Nah, kebutuhan bisnis ini akan dipengaruhi oleh yang namanya bisnis rule ya. Bisnis rule ini adalah dokumen ya, pendukung mengenai misalnya kebijakan pemerintah, SOP perusahaan ya, panduan, juklak dan apapun ya, dokumen yang terkait dengan bisnis gitu ya. Nah, bisnis requirement ini berarti ada kebutuhan bisnis. Kebutuhan bisnis yang dimaksud itu adalah tiga hal. Kalau enggak uang, waktu, dan tenaga. Misalnya kebutuhan bisnis adalah perusahaan ingin meningkatkan revenue 100% di tahun depan. Nah, kira-kira peran software seperti apa gitu ya dalam meningkatkan revenue itu gitu ya. Dan peran software itu tidak boleh melanggar bisnis rule gitu ya, tidak boleh melanggar aturan pemerintah, aturan perusahaan, dan lain-lain. Nah, dan kita juga harus ingat bahwa peran dari software dalam organisasi itu hanyalah 30% ya. 50%-nya adalah sumber daya manusianya, 20% adalah infrastruktur, baru IT itu ada di 30%. Jadi pertama yang harus kita amati adalah kebutuhan bisnis dulu. Apa capaian bisnisnya? Misalnya dengan membuat suatu aplikasi pekerjaan jadi lebih cepat. Nah, itu waktu gitu ya. Dengan dibuat aplikasi maka kita bisa menghemat anggaran. Nah, itu biaya berarti. Terus dengan aplikasi kita bisa menghemat tenaga gitu ya. Yang tadinya pengerjaan ini dibutuhkan 10 orang dalam mengerjakan, dengan aplikasi tinggal 2 orang aja gitu ya. Atau atensi yang dibutuhkan dalam mengerjakan ini biasanya 8 jam, sekarang tinggal 2 jam atensinya. Nah, itu berarti menghemat tenaga gitu ya. Nah, itu dulu sebenarnya yang didefinisikan. Baru kemudian dari definisi itu kita akan menggunakan dokumen formal tadi ya. Ya, sesuai dengan apa definisi tadi ya, bahwa ada formal dokumen yang dipakai ya. Nah, formal dokumennya adalah vision and scope. Jadi dituangkan dalam dokumen vision and scope ya dari business requirement ini. Nah, dari situ nanti baru kita tanya usernya. Misalnya kita akan membuat software untuk divisi keuangan misalnya dalam organisasi tertentu. Nah, tujuannya apa? Agar bisa menghemat biaya misalnya. Nah, menghemat biaya ini apa yang terjadi bagi usernya? Oh, ternyata kita tanya sama usernya. Ternyata kata usernya, setiap penggajian ya, ketika ada pegawai yang resign misalnya, itu tetap digaji ya, karena memang tidak ada sinkronisasi antara data pegawai dan penggajian. Itu sering terjadi ternyata. Ya berarti kan anggaran mereka berlebih ya untuk membayar pegawai yang ternyata sudah pensiun. Dan tidak hanya itu, pegawai baru pun ada yang sampai 3 bulan nggak digaji karena datanya nggak sinkron tadi ya. Sehingga gajian itu sering telat atau bahkan jadinya tidak tidak diberikan ya. Ya walaupun ujung-ujungnya ya dirapel gitu ya. Dan ada juga kejadian di mana pensiunan digaji tapi ya uangnya nggak bisa diminta kembali gitu ya. Jadi perusahaan itu menjadi rugi. Nah, itu misalnya ya salah satu curhatan user ya. Jadi kalau user requirement ini kita akan bertanya ke user, ya melakukan proses wawancara dan lain-lain untuk mendengar cerita dari user itu. Nah, tentunya yang harus kita perhatikan adalah user requirement ini juga nanti akan terkait business rule ya. Artinya nanti apa yang mereka ceritakan itu ya kita sesuaikan dengan business rule lagi ya kembali. Nah, dari user requirement ini kita akan rekam ke dalam dokumen formal yang namanya user requirement document. Nah, bisnis rule ini nanti akan diturunkan yang namanya quality attribute. Jadi ada kualitas dalam fungsi-fungsi yang harus dicapai lah nantinya ya. Kebutuhan-kebutuhan yang
harus dicapai. Namun untuk mata kuliah ini kita skip dulu ya quality atributnya. Nah, dari sini baru kita buat yang namanya functional requirement. Nah, functional requirement adalah fungsi komputer. Komputer harus melakukan fungsi apa agar dapat menyelesaikan problem user tadi gitu ya. Sehingga problem user ini nanti akan teratasi dan bisnis requirement tercapai. Jadi itu seperti itu ya. Nah, functional requirement ini yang membuat adalah kita, sistem analis itu ya, yang membuat. Karena curhatan user di bagian keuangan tadi adalah seperti itu, ya maka kita simpulkan kira-kira fungsi komputer itu harus bisa apa. Oh, berarti komputer harus bisa sinkronisasi data dengan HRD gitu ya. Lalu sistem harus bisa membuat dokumen payroll penggajian secara otomatis misalnya dan seterusnya. Nah, tentu nanti fungsi yang kita akan buat ini juga tidak melanggar bisnis rule gitu ya. Jadi tidak melanggar aturan negara, tidak melanggar aturan dari organisasi itu, dan tidak melanggar SOP dan seterusnya. Dan fungsi yang kita buat itu juga harus mencapai kualitas yang diinginkan nantinya gitu ya. Tapi kualitas nggak kita bahas dulu. Nah, kebutuhan fungsional ini nanti akan didukung oleh sistem requirement atau non-fungsional nantinya. Non-fungsional ini adalah suatu kebutuhan yang dimana dia bukan kebutuhan komputer, tapi kebutuhan yang akan menunjang fungsi. Bukan kebutuhan yang akan apa dilakukan komputer, tapi dia mendukung gitu ya. Jadi misalnya tadi saya ingin membuat satu fungsi integrasi data dengan HRD. Oh, berarti ketika kita akan melakukan integrasi, ada standar keamanannya misalnya. Dia harus secure, harus ada enkripsinya, harus dibuat sinkronisasi sesuai dengan waktu, sesuai dengan etika, sesuai dengan prosedur dan lain-lain. Nah, itu namanya sistem requirement, gitu ya. Nah, misalnya HRD tadi punya sistem juga tuh, berarti ada pengaruh dari internal interface-nya nanti dalam kita mendefinisikan fungsi, ya. Jadi kalau si kai saya ingin membuat fungsi integrasi data dengan HRD, maka integrasi data seperti apa nantinya ketika kita ketemu external interface ya dari aplikasi yang ada juga di bagian HRD tadi. Nah, kemudian dalam mendefinisikan requirement itu nanti pasti ada constraint juga ya, ada beberapa batasan-batasan gitu. Nah, dan semua itu ya functional requirement, external interface, attribute quality, constraint itu kita tuangkan ke dokumen formal yang namanya software requirement specification. Nah, dalam mata kuliah ini paling kita akan membahas ini aja ya di praktikum ya. Jadi ini mungkin kita unformal aja, kita gunakan dokumen tidak formal di mana kita bisa bikin sendiri formatnya terserah kita gitu ya. Namun nanti terakhir dituangkan ke dokumen formal yang mana format dokumennya kita ngikutin ini. Nah, paling yang kita buat itu ada beberapa lah ya. Mungkin quality attribute aja yang belum dibahas itu ya. Nah, ini adalah beberapa definisi dari gambar tadi. Ini silakan teman-teman baca. Untuk definisinya ya kurang lebih sesuai dengan penjelasan saya yang tadi ya. Nah, di level yang ketiga tadi ya ada dua kebutuhan ya yang sebenarnya harus kita capai. Yang pertama kebutuhan fungsional, artinya apa yang sistem itu bisa lakukan, dan kebutuhan non fungsional adalah pro- eh, proses fungsi tadi ya, fungsi dari kebutuhan fungsional ini nanti akan didukung oleh beberapa capaian lain ya. Misalnya waktu responnya gimana? Nah, misalnya kita akan integrasi data tuh dari bagian keuangan dengan HRD. Nah, integrasi data tuh butuh waktu berapa lama gitu ya. Kemudian butuh storage berapa besar. Terus harus handal. Handal dalam artian apa? Bisa diakses kapanpun atau gimana gitu ya. Terus membutuhkan peralatan I/O atau apapun lah gitu ya. Nah, itu untuk mendukung gitu ya kebutuhan fungsional. Nah, ini adalah contohnya dan ini adalah definisinya gitu ya dari kebutuhan fungsional. Contohnya misalnya sistem dapat menampilkan pegawai yang aktif dan tidak aktif. Jadi kebutuhan fungsional itu adalah kebutuhan yang dimana komputer itu akan mengeksekusi itu nantinya. Jadi dia lebih banyak menggunakan bahasa komputer gitu ya, bahasa software di sini. Lalu contoh lainnya, sistem dapat membuat laporan keuangan secara bulanan dan tahunan. Sistem dapat melakukan pengecekan terhadap hak akses pengguna. Sistem dapat membuat sistem dapat melakukan integrasi data kepegawaian dari HRD ke bagian keuangan. Sistem dapat membuat dokumen payroll secara otomatis. Nah, itu adalah fungsional gitu ya. Nah, lalu ini adalah kebutuhan non fungsionalnya gitu ya.
Misalnya tadi kita akan membuat sistem dapat melakukan integrasi data karyawan dengan divisi ARD misalnya. Nah, maka ada beberapa non-functional requirement yang kita bisa lakukan ya. Misalnya dari sisi usability-nya kayak gimana? Mudah nggak dilakukan gitu ya. Lalu dari performance-nya gimana? Hardware yang dibutuhkan apa dari space requirement? Berapa datanya seperti apa yang dibutuhkan? Kemudian dari delivery-nya seperti apa, implementation-nya ada standarnya atau tidak gitu ya. Terus diaksesnya kapan ya sesuai dengan etika. Lalu diaksesnya bisa dengan platform yang kayak gimana gitu ya. Dan dia tidak melanggar privacy dan safety, ada enkripsinya dan seterusnya. Jadi di sini adalah kebutuhan non fungsional yang mendukung kebutuhan fungsional. Nah, bagaimana cara kita untuk mendapatkan kebutuhan? Beberapa caranya ya dengan wawancara misalnya kita menyiapkan beberapa pertanyaan, kita bertanya pada usernya gitu ya. Kemudian bisa menyiapkan kuesioner gitu ya untuk nanti kita ketahui seperti apa sih bisnis ini berjalan dan lain-lain. Bisa jadi rapat ya, pertemuan terbuka atau karena kita punya portofolio dalam organisasi yang lama kita bisa tampilkan dalam prototipe dulu. Kemudian nanti prototipe itu akan menyesuaikan dengan organisasi yang baru gitu ya, prototipe dalam bentuk software tentunya atau dalam bentuk rancangan-rancangan dan juga bisa melakukan observasi langsung gitu ya. Nah, cara yang mana yang paling mudah? Nggak ada yang mudah sebenarnya ya. Atau kalau misalnya ada pertanyaan, kalau misalnya dengan wawancara saja bisa nggak? Bisa dan tidak bisa. Itu menjawabnya adalah dengan kata cukup gitu ya. Kalau memang dalam mendapatkan requirement itu cukup wawancara, maka wawancara aja udah cukup. Tapi kalau ada informasi yang pengen kita gali lagi karena kita masih belum paham nih terhadap organisasinya, terhadap perilaku organisasinya, terhadap proses bisnisnya dan lain-lain, maka ya kita harus menggunakan cara yang lain gitu ya. Apakah wawancara dan kuesioner cukup? Ya itu kembali lagi gitu ya. Apakah dalam dunia nyatanya itu cukup? Kalau cukup ya pasti ya udah cukup gitu ya. Tapi kalau belum cukup ya kita lakukan berbagai macam cara nantinya ya sampai kebutuhan yang nanti akan kita penuhi itu dirasa cukup dan nanti user itu bersedia untuk menyetujui fungsi-fungsi komputer yang nanti akan dibuat gitu ya. Nah, ini adalah beberapa permasalahan yang sering dihadapi dalam kita melakukan requirement. Jadi sebenarnya skill yang dibutuhkan dalam proses requirement ini bukan skill coding ya, tapi lebih ke skill negosiasi ya, skill presentasi, skill komunikasi dan seterusnya gitu ya. Nah, sehingga memang secara umum nantinya pendekatan yang kita lakukan itu ya pendekatan sosial ya, hubungan antara manusia dengan manusia gitu ya. Nah, dan ini biasanya hal yang kita akan hadapi ya dalam pendekatan sosial tadi gitu ya. Yang pertama bisa jadi pengguna itu bingung sebenarnya mereka butuh apa. Jadi saat kita pertama kali datang, misalnya tadi ke divisi keuangan gitu ya, kita tanya ada masalah nggak di divisi keuangan. Biasanya di awal tuh mereka tuh bingung masalah apa ya gitu ya. Terus mereka juga bingung untuk kayak gimana ya, harus mulai dari mana saya menjelaskan gitu ya dan lain-lain. Lalu yang kedua, begitu mereka menjelaskan, biasanya mereka pakai bahasa mereka sendiri ya. Jadi kalau kita bertanya pada bagian keuangan, mereka pasti menggunakan bahasa akuntansi, bahasa ekonomi gitu ya, yang mungkin kita nggak paham gitu ya. Kalau kita membuat aplikasi di kedokteran, di apa domain medik, mereka menggunakan istilah kedokteran, istilah istilah ya obat gitu ya dan lain-lain itu kita bisa juga nggak ngerti gitu ya. Atau mungkin klien kita orang luar negeri ya, mereka ngomongnya pakai bahasa Inggris dan kalau kita nggak ngerti ya itu juga sulit. Kemudian setiap user yang kita tanyain pasti akan memiliki konflik kebutuhan yang berbeda. Ya sama-sama divisi keuangan, kalau kita nanya si A, ternyata problemnya begini, si B problemnya begini dan seterusnya. Padahal problem yang mereka curhatin itu untuk suatu masalah yang sama sebenarnya. Tapi mereka mungkin menginginkan solusinya berbeda-beda. Nah, itu konflik kebutuhan gitu ya. Kemudian organisasi yang kita datangi pasti ada faktor politiknya gitu ya. Di mana faktor politik itu pasti akan mempengaruhi kebutuhan sistem. Lalu bisa jadi saat kita melakukan proses requirement ada perubahan tuh gitu ya dalam kebutuhan. Oh ternyata direkturnya ganti, aturan perusahaan jadi ganti. Nah itu berarti kan requirement juga bisa menyesuaikan gitu ya. Dan bisa jadi perubahan proses atau lingkungan bisnis. Ya, waktu itu saya pernah project kita mau bikin aplikasi di rumah sakit ya. Nah, saat kita lagi project itu ya di tengah jalan ternyata rumah sakit memutuskan untuk
bekerja sama dengan pemerintah ya untuk menerapkan pasien BPJS. Nah, berarti kan ada proses bisnis atau lingkungan bisnis yang berubah ya dari organisasi itu. Di mana biasanya rumah sakit itu hanya menerima pasien umum aja, sekarang juga menerima pasien BPJS. Tentunya prosedur pasien umum dengan BPJS berbeda gitu ya. Pelaporannya berbeda, pencatatan keuangannya berbeda gitu ya. Jadi itu biasanya kita hadapi. Dan ini adalah permasalahan yang biasa kita hadapi saat kita melakukan proses requirement. Nah, kita catat tadi ya proses semua requirement itu dalam bentuk dokumen formal yang namanya Software Requirement Specification, gitu ya. Ini akan ada di praktikum nantinya ya, dan dapat kalian contoh gitu ya sebagai format untuk standar dari SRS. Walaupun itu contoh yang kita pakai di mata kuliah ini, nggak semua poin kita masukkan ya. Kalau mau versi lengkapnya silakan download sendiri di internet ya. Jadi ketik aja SRS atau Software Document Requirement Specification IEEE ya, IEEE. Nah, itu nanti akan keluar tuh format PDF-nya. Nah, tadi adalah masalah requirement. Kemudian kita lanjut ya ke masalah desain. Nah, by definition, secara definisi desain itu adalah tahapan untuk menjabarkan semua aspek software yang akan dibangun. Mau itu aspek data, arsitektur, interface, atau apapun ya. Dan kemudian dipandang sebagai proses. Desain juga dipandang sebagai model, artinya nanti akan memberikan sudut pandang yang bervariasi terhadap melihat software. Ini tuh ilustrasi sederhananya sama kayak kalau saya mau beli rumah gitu ya. Kan biasanya kalau kita mau beli rumah, kita kan pengen lihat ya. Datang kita ke developer, kemudian kita lihat deh lokasi gitu ya, lihat lokasi rumah. Ternyata belum ada rumah contoh nih gitu ya. Kita pengen tahu kira-kira rumah yang nanti akan saya tempati ini bentuknya seperti apa. Nah, biasanya developer akan ngasih ilustrasi tiga dimensinya. Ini loh dokumen apa rumah ini bentuknya kayak gini gitu ya. Nah, itu kan berarti kan sudut pandang desainnya berbeda ya. Developer akan memberikan saya desain rumah tiga dimensi yang sudah di print tentunya. Untuk informasi yang saya dapatkan adalah seperti apa bentuk bangunan ini nanti. Nah, itu informasinya. Tapi kalau saya pengen tahu ada berapa kamar, letak posisi kamar mandi di mana, letak karpet di mana, itu kan berarti developer rumah nanti akan menyerahkan desain yang berbeda lagi ya, yaitu desain denah rumah gitu ya. Nah, di situ kita bisa lihat panjang kali lebar kamar gitu ya, ukuran karpet, lokasi kamar mandi, dapur dan lain-lain. Berarti kan ada desain baru yang dibuat untuk kebutuhan informasi yang berbeda. Nah, kalau saya pengen melihat rumah saya ada mana nanti gitu ya, terus jalan ini ada di mana, karena tadi kan masih tanah kosong gitu ya. Nah, maka developer akan menyerahkan desain yang lain gitu ya, yaitu desain komplek ya, denah komplek. Nah, kita kan bisa memilih ya, kira-kira kan kita udah dapat gambaran rumahnya sama, bentuk rumahnya sama, tapi kita pengen rumah menghadap timur misalnya. Nah, kita lihat dari desain itu. Kalau kita pengen rumah yang di hook, kita bisa lihat nanti hooknya itu ada di mana, gitu ya. Nah, berarti setiap desain ya, kalau kita tadi mencontohkan perumahan itu akan menggambarkan sudut pandang yang bervariasi dalam melihat suatu rumah gitu ya atau perumahan. Nah, begitu juga nanti dengan software. Ada beberapa desain yang kita lakukan untuk melihat sudut pandang yang bervariasi dalam melihat perangkat lunak itu. Nah, mengapa desain itu penting? Jadi, pertama kalau kita mau, kalau ini aja ilustrasinya ya. Kalau saya mau bikin mobil, terus kita bicara fungsi mobil dulu ya. Sama kayak tadi kan kita ngomong fungsi software itu bisa ngapain aja. Software bisa mencetak laporan otomatis misalnya. Nah, kalau kita ibaratkan mobil, mobil kita mau fungsikan sebagai apa? Yang pertama, fungsi mobil bisa berjalan maju, bisa bergerak mundur, bisa belok kiri, bisa belok kanan, atap sunroofnya bisa terbuka, lampu bisa menyala, itu adalah fungsi semuanya. Nah, itu baru ngomongin fungsi mobil, tapi bentuk mobilnya kita nggak tahu kayak gimana, gitu ya. Nah, kita gambar dulu kan, kita rancang dulu bentuk mobilnya. Oh, ternyata bentuk mobilnya sedan, aerodinamik, rodanya seperti ini, dan seterusnya. Nah, barulah kita tahu, oh bentuk mobilnya kayak gini. Nah, disitulah kualitas mobil itu bisa kita tentukan. Kayaknya bagus nih mobilnya, gitu ya. Karena di desain itu sudah dikasih tahu material mobil, itu ya, ukuran ban berapa inch,
peleknya ya, terus material interiornya dan lain-lain. Itu udah tahu tuh di bagian desain tuh, gitu ya. Nah, jadi kita bisa menilai kualitas suatu benda apabila benda itu sudah ada bentuknya dulu ya, dalam bentuk rancangan minimal. Kenapa benda itu harus dirancang dalam bentuk visual gitu ya, agar sinkronisasi dengan otak kita ini bagus gitu ya terhadap bayangan itu. Kita jadi nggak berfantasi dalam memikirkan mobil yang tadi bisa maju, bisa mundur tadi gitu ya. Karena kalau kita berfantasi, setiap orang punya fantasinya masing-masing untuk mendefinisikan mobil. Tapi kalau ada satu desain, nah kita akan menyepakati desain itu gitu ya. Artinya nanti kita bisa berkomunikasi dengan benar gitu ya terhadap desain itu. Nah, begitu pula dengan software gitu ya. Sistem bisa mencetak laporan keuangan otomatis. Ya, fantasi kita kan kayak gimana ya? Jadi kemana-mana gitu ya. Ini maksudnya bisa mencetak laporan keuangan otomatisnya kayak gimana nih gitu ya. Nah, kita desain dulu agar kita sepakat dengan desain benda itu gitu ya. Jadi kita akan bisa menilai tuh kualitasnya nanti seperti apa. Oh, kalau desainnya kayak gini kemungkinan besar akan bisa seperti ini. Kalau desainnya kayak gini berarti ada celah keamanannya nih kayaknya di sini dan seterusnya. Itu bisa kita evaluasi dulu gitu ya. Nah, itulah mengapa desain itu penting. Dan desain itu bisa menjadi cara kita untuk berhubungan atau berkomunikasi dengan customer ya. Kalau kita ngomongin customer itu kan customer itu kan hanya tahu fungsinya aja bahwa software itu bisa melakukan apa. Tapi bagaimana nanti cara mengaksesnya, tampilannya gimana, datanya gimana, ya mereka belum kebayang. Makanya kita desain dulu. Dan kita akan mendesain software itu ya pasti akan sesuai dengan user kita ya. Apabila usernya ternyata kebanyakan usia produktif, maka UI-nya begini gitu ya. Kalau ternyata user kita banyak pengguna Facebook, maka kita akan bikin UI-nya gini gitu ya. Kita sesuaikan dengan preferensi mereka ya. Agar apa? Agar saat mereka menggunakan software kita, mereka nggak banyak belajar lagi gitu ya. Karena mereka sudah familiar dengan bentuk-bentuk software yang di luaran sana yang mereka gunakan gitu ya. Nah, apa manfaat desain? Ya, bisa berkomunikasi dengan stakeholder, software developer, sistem analis dengan software designer bisa ngobrol, software designer nanti dengan programmer bisa ngobrol, user dan customer bisa ngobrol, ya developer dengan user dan customer bisa ngobrol, intinya komunikasi nantinya. Kemudian sebagai bahan analisis sistem, terus apabila kita ingin mengembangkan software kita menjadi lebih besar, misalnya tadi contoh bagian keuangan punya perangkat lunak, HRD enggak gitu ya. Nah, kita bisa gambarkan dulu nih bagian keuangan ini kayak gimana, nanti integrasi dengan HRD gimana gitu ya. Dan bisa menjadi panduan dalam melakukan coding. Jadi tugasnya programmer itu adalah mengimplementasikan desain menjadi kode gitu ya. Nah, kalau programmer mau coding desain yang nggak ada, maka programmer pasti akan bingung dia harus ngapain gitu ya. Karena untuk mendefinisikan komputer itu bisa apa, itu bukan tugasnya programmer ya, tapi tugasnya si sistem analis. Nah, karena kita membatasi ya desain kita menjadi aplikasi berbasis mobile dan web, maka ada 6 fokus area gitu ya. Kalau kita ngomongin game, berarti kan ada desain yang lain ya, ada desain cerita, desain karakter, desain tiga dimensi, objek dan lain-lain. Kalau kita hanya membatasi dari ruang lingkup kita, maka ada 6 area yang kita harus rancang. Yang pertama adalah desain abstrak. Jadi kalau mau ngomongin rancangan rumah, kita ngomongin abstraknya dulu. Atau mobil tadi ya, ngomongin abstraknya dulu. Baru nanti abstrak itu kita detailkan sehingga detail itu siap diimplementasikan gitu ya. Kemudian desain data tentunya, lalu desain arsitektur mungkin kita menggunakan 3 tier ya, multi tier aja, yang lainnya nanti dulu. Kemudian desain UI, tampilan, lalu desain komponen yang ada di dalamnya. Karena kita pakai pendekatan objek, berarti ada desain kelas, deployment, package, ya, dan lain-lain. Kemudian ada desain prosedur, alur, bisnis, ya, atau algoritma. Kita bisa gambarkan dalam bentuk activity diagram, pseudocode, dan seterusnya. Ya, jadi ini adalah fokus dari desain yang akan kita coba ya bikin gitu ya. Nah, dalam mewujudkan itu, maka kita menggunakan desain paradigma berorientasi objek ya, menggunakan standar yang namanya UML, yaitu Unified Modeling Language. Nah, UML ini merupakan bahasa pemodelan ya, di mana bahasa itu digunakan untuk mengcapture knowledge. Jadi kalau saya mau bikin aplikasi untuk mengintegrasikan data karyawan yang ada di HRD dengan bagian keuangan,
Maka saya capture dulu knowledge itu dalam bentuk gambar, gambar notasi. Lalu nanti saya ekspresikan dan ekspresi itu nanti akan diimplementasikan oleh programmer, ya. Dan tujuannya ya komunikasi ya. Komunikasi antar user, komunikasi dari user ke sistem analis, komunikasi sistem analis ke programmer dan itu yang seterusnya ya. Jadi karena dia language ya, language itu adalah bahasa di mana bahasa itu memang bertujuan untuk melakukan komunikasi. Nah, ada apa saja sih diagram yang di UML ini? Kita menggunakan standar versi 2, di mana memang UML ini lebih banyak membahas masalah, kalau yang di awal tuh masalah bisnis ya atau logik ya. Nah, bisnis atau logik itu dibagi menjadi tiga dalam implementasinya nanti ada bagian struktur, behavior, dan interaction. Struktur berarti menjelaskan struktur dari software. Seperti kalau kita ngomongin rumah, rumah itu dibangun dari batu bata, semen, pasir, air, dan lain-lain gitu. Itu struktur namanya. Terus ada tembok gitu ya. Tembok itu terdiri dari batu bata, semen, pasir, air gitu ya. Terus ada cor. Cor itu berarti terdiri dari semen, semen, pasir, dan air gitu ya. Terus ada genteng, ada apa gitu. Nah, itu struktur namanya. Nah, struktur itu nanti dibagi menjadi beberapa bagian. Ada kelas, gitu ya, struktur paling kecil, ada objek, ada komponen, komponen structure, package, dan deployment. Ya, kita nggak akan pakai semua karena tadi platform batasan kita adalah platform berbasis web dan mobile. Lalu ada behavior. Behavior ini menggambarkan behavior ya, perilaku. Nah, kita gambarkan dengan tiga behavior, ada use case, activity, dan state. Kita akan coba gambarin semua. Kemudian ada interaction diagram. Ini juga menggambarkan interaksi nantinya. Interaksi dari struktur ya terhadap behavior gitu ya. Kita akan coba menggunakan sequence diagram ya karena memang yang kita bahas itu hanya berbasis platform mobile dan web saja. Oke, nah lalu desain tadi dituangkan dalam dokumen formal yang namanya software design dokumen. Nah, dia akan mencatat semua desain dan ketika desain itu selesai, baru kita bisa lakukan proses coding gitu ya. Nah, template ini ada standar dan dapat dimodifikasi jika diperlukan. Yang nanti kita akan lampirkan di dalam dokumen modul praktikum itu adalah SDD yang secukupnya aja gitu ya untuk aplikasi web dan mobile. Apabila teman-teman butuhkan yang lebih kompleks lagi, maka bisa download ya seperti tadi ya software desain dokumen IEEE. Oke, ini kita skip aja. Baik, seperti itu ya materi dalam pertemuan kedua. Mudah-mudahan teman-teman dapat menyimak ya. Apabila dibutuhkan mencatat saat menonton video, silakan lakukan ya. Teknik untuk belajar silakan dikondisikan untuk masing-masing. Itu saja materi dari saya. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.